Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Arlambang akan menjelaskan materi tentang lab activity pada kali ini. Itu pertama tentang using Wireshark to examine TCP and UDP capture. Di sini yang kita butuhkan pertama adalah requirement-nya yaitu CyberOps-nya workstation di seperti pertemuan sebelumnya. Yaitu di sini saya udah punya CyberOps-nya di virtual box. Lalu selanjutnya kita buka masuk. Di sini pertama kita minta Wireshark di sebuah terminal. Maka kita di sini buka saja terminal. Wireshark. Wireshark-nya di sini sedikit bermasalah sepertinya. Command not found. Di sini Wireshark-nya capture for the ini kita buka buka Wireshark bagian capture, terus cari bagian interface. Kita coba buka Wireshark. Kita simpan dulu. Tadi di bagian capture, terus bagian interface, capture interface, terus cari np0 s3 di browser. Di sini ada tombol yang tidak bisa terlihat sepertinya ya. Saya juga sedang berusaha mencari tahu bagaimana ini bisa diklikkan, kurang lebih seperti itu. Tidak bisa dikecil seperti ini. Ya baik, di sebelah sini ada seperti tombol start ya.
bisa. Bagian proses ini sepertinya ada bermasalah sedikit di bagian workshop. Lalu diminta open another terminal. Di sini kita diminta buka terminal yang baru. Terminalnya akan dibiarkan dulu. Lalu di sini kita tuliskan ftp cdc gov connected name good analysis anonymous. Passwordnya adalah no password. Jadi sepertinya kita langsung enter aja. Ya, no password berarti kita langsung diminta enter. Usernya adalah anonymous dan kita tanpa masukkan password, berarti setelah diminta requirement password kita akan mengenternya saja. Lalu download readme file dengan tulisan ls. Setelah diproses seperti ini tampilannya, saya ketengahkan. Seperti ini. Lalu transfer complete yang diminta di download dengan proses transfer complete. You may receive following message. Tidak ada perintah ini. Tidak ada complete. Lalu FTP lagi get readme. Lalu diminta get readme, langsung proses ke sebelah sini. Setelah itu proses komplit akan di-quitkan oleh kita. Kita akan menunggu sedikit prosesnya lebih lama, yaitu jadi saya jelaskan dulu sebelumnya. Di sebelah sini adalah proses recruitment yang diminta untuk kita melakukan start pada workshopnya. Namun bagian workshop ada bagian bermasalah sedikit, jadi tidak bisa. Lalu kita langsung bagian ke download readme filenya, yaitu berupa di sini FTP, yaitu dalam prompt log ini untuk set of core center, control, dan prevention CDC-nya dengan user anonymous yang tadi saya masukkan dengan passwordnya kosong, tidak ada password sama sekali. Lalu kita downloadkan filenya dengan menggunakan ls, ya berupa lokasi download yang akan dimasukkan dari filenya tadi. Lalu kita masukkan get readme-nya, yaitu file yang perlu kita downloadnya itu sampai downloadnya ini komplit. Seperti yang kita lihat di sini masih memproses. Get readme 200 port command successful. Sepertinya sudah connection ini successful, complete 206 complete 150 SG. Apakah sudah selesai? Mari kita tunggu beberapa saat. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa prosesnya akan memakan sedikit waktu, yaitu di sini 2 port command successfully 150 opening SG pada sebelumnya. Lalu muncul yang lainnya hingga sampai ke bagian sini
1428 bytes dengan berapa second. Lalu FTP-nya muncul lagi. Lalu di sini kita perintahkan untuk sebelumnya setelah transfer komplit akan kita minta quit dari bagian ini. Jadi kita klikkan saja quit lalu goodbye. Oke. Lalu proses selanjutnya adalah di sini kita buka di bagian Wireshark. Terus interface kita buka Wireshark. Sebelumnya ya, saya sekedar informasi bahwa di bagian sebelumnya Wireshark ini tidak dapat dijalankan. Di sini menjelaskan bahwa perintahnya adalah command not found atau error. Maka saya kurang mengerti bagaimana cara menangani permasalahan ini. Lalu selanjutnya di sini kita coba saja. Yang diminta adalah IP dari sininya. Wireshark on data apply the filter TCP filter di sini TCP apa NIP dot ada dot di sini ADDR sama dengan 198 sepertinya ini dikasih jarak, jadi saya spasikan saja 246 117 106 sepertinya sudah. Lalu kita klik apply. Kita akan menunggu sedikit prosesnya apakah akan berhasil. Di sini rekrutmen yang diminta adalah memunculkan tampilan seperti ini, yaitu yang saya perhatikan adalah di sini adalah waktu prosesnya, source-nya, IP-nya yang akan bisa diakses, destination IP yang akan ditujunya, protokolnya itu TCP atau FTP, lalu info lainnya yang berikutnya. Lalu di sini ada bagian keduanya, frame internet, transmission, dan file. Sepertinya ini sebelumnya, video sebelumnya sepertinya sudah, cuman sedikit berbeda. Entah bagaimana di sini tidak memunculkan hasil yang diinginkan. Lalu setelah itu kita minta dianalisis TCP filenya. Dari bagian sini kita ada transmission control panel, yaitu TCP. Ya, di sini TCP-nya kita minta dianalisis bagian fieldnya, berarti yang di dalam ininya. Nanti kita mencari ada three-way handshake atau poinnya, yaitu di mana di sini ada SYN, ACK.
ada SIN dan ACK dan ACK-nya sendiri. Untuk kepanjangannya saya tidak tahu, tapi kurang lebih seperti itu. Di sini ada SIN di bagian deskripsi sebelah kanan, di bagian info atau deskripsinya sebelah kanan. Di kirinya yaitu sama source-nya, ya kan, time-nya maupun destination-nya. Di sini kita tampilannya seperti ini kurang lebih. Sepertinya kita bermasalah di bagian workshop-nya. Lalu diminta mencari seperti yang saya bilang tadi. Lalu di bagian sini desain setnya highlight TCP, nanti diminta highlight seperti ini. Lalu expand TCP datagram. Expand datagramnya seperti ini di bawah ini. Tampilannya TCP segment dan lainnya. Lalu image. Ya, baik. Di sini TV image-nya lainnya. Acknowledge number kode bits. ACK acknowledgement segment receive synchronize dan finish pin. Itu informasinya. Lalu kita di sini minta Warshak ratio dari hasil yang kita dapatkan akan dituangkan di sini. Berapa source IP-nya yang diminta, destination IP-nya, source port number dan lainnya. Baik, di sini dilanjutkan, yaitu diminta dilihat di bagian transmission, lalu di bawah her length, ya, tampilan dari sebelumnya. Ini di bawah header length, kita diminta ngecek di bagian frame and transmission control di sini. Yaitu saya mencoba sedikit, lalu yang saya dapatkan adalah seperti ini. Lalu source time, destination, protokol yang info. Di sini SIN, ACK seperti yang dimintanya. SIN, ACK. Lalu ada 3 biji ini di atas. Lalu di sini kita diminta ke bagian transmission. Di sini transmission. Baik. Di bagian transmission. Kita posting dulu. Lalu di sini bagian transmission kita buka. Lalu kita coba cari di sini nih, header length. Bagian ini. Lalu setelah itu ini transmission, diminta ini SIN ACK seperti yang tadi di atas. Lalu bagian frame transmission, header length ininya dibuka, di flagnya ini, flagnya dibuka nih, ya, tampilannya seperti ini. Reverse node seed dibuka dan TCP flag seperti ini. Sinsetnya ini node set. Lalu lainnya ACK SIN fin. Ini di bagian connection sequence number segment TCP port. Ini untuk menjelaskan bagian ini sama. Di sini acknowledgement yang ini. Lalu terlalu sempit, bisa diperbesar lagi.
Oke, seperti ini kurang lebih. Saya perkecil, saya besar dulu. Di sini transmission di atas ini transmission. Lalu dia minta lihat bagian sininya, flagnya ini. Lalu setelah transmission flag, acknowledgement sama scene setnya. Di sini acknowledgementnya set, lalu scene-nya not set. Mohon maaf jika tampilan saya sedikit berbeda dengan yang ada di guide Word-nya, karena punya saya sedikit bermasalah baik untuk di workshop-nya. Untuk selanjutnya di sini kita acknowledgement sama diminta untuk set number untuk mengisikan seperti ini ya, untuk mengetahui. Lalu kita kembali lagi di bagian ini apa? Microsoft TV Service Client. Ini di bagian atas TCP. Kita kembali lagi di bagian atas. Sepertinya TCP. Seperti ini. TCP-nya banyak ya. Jadi sangat kurang memahami saya. Di sini ambil contoh lah seperti ini. Lalu dia diminta untuk when the FTP session has finished, TCP client send the command to quit. Setelah ini, jadi proses yang berjalan adalah seperti ini, dari FTP client ke FTP server. Lalu di sini FTP client akan mengquit, FTP server akan goodbye. Contohnya adalah seperti di bagian terminal yang sebelumnya, yang ini, quit dan akan di goodbye, seperti itu. Contoh ininya, FTP-nya. Lalu acknowledgement-nya akan disimpan di bagian dimunculkan ke bagian klien, lalu akan memunculkan session ACK fin itu finish. ACK itu sebelumnya adalah ACK itu acknowledgement. Acknowledgement-nya dikirim kepada kliennya, FTP client. Lalu sebaliknya, TCP akan tersimpan acknowledgement-nya di bagian FTP server, dan sessionnya itu akan tersimpan di bagian FTP server. Lalu dikembalikan lagi sehingga sampai sessionnya akan berakhir. Begitu proses yang dijalankannya. Di sini nomor 52 dengan 75. lima dua ini 54 ini, terus 75 sama bagian 82 ini, seperti itu. Tampilannya, responnya, portnya, dan lain-lainnya sama seperti sebelumnya. Di sini kita hanya mengetahui porting TCP apply filter dari Wireshark-nya, bagaimana prosesnya, paket transmisinya yang dijalankan sessionnya dari TCP connect sampai selesai ke bagian FTP server.
Lalu kita ke bagian identify UDP header field operation using the Wireshark TFTP. Kita akan ke bagian portal lagi. Baik, selanjutnya yaitu kita bagian masukkan start di bagian CyberOps. Kita masukkan kembali di apa namanya, di terminal ya. Di terminal di sini sudo lab support.file sudo lab support file script cyberops underscore topo.py. Lalu di sini kita diminta password, lalu akan loading, lalu diminta minute. Di sini minute-nya H1 dan H2 minute-nya di prompt yaitu extreme H1 H2. Extreme H1 H2 yang extreme H1 H2. Lalu di sini kita buka nodenya, node H1 di sebelah kiri, sebelah sini, node H2 di sebelah kanan. Di sini kita diminta bagian H1, kita minta aja langsung tulis echo dis echo, lalu kutip this file contains my data. This file contains my TFO my data. Di bagian H1 lalu cari TFTP SRV TFTP lalu my TFTP data. Lalu lanjut di CRV TFTP TFTP data. Oh ya, sama di file content TFTP data. Lalu ada di online name my TFTP touch my oh
TFTP data. Oke. Start workshop yang satu. Workshop. Di sini mohon maaf ya, karena komen not found lagi. Seperti ditampilkan. Lalu setelah di workshop di sini selanjutnya akan dimunculkan workshopnya. Lalu dia akan dicari UDP-nya. Habis di UDP dia checkbox-nya dimasukkan apa saja. Di sini show UDP, validasi sama kalkulasi. Lalu interface-nya H1-nya ETH0. ETH0. Ya. TFTP ya, error tidak bisa muncul lagi. H2 server ke TFTP. Di sini TFTP-nya season 2-nya dimasukkan di bagian analisisnya, yaitu di sini di bagian sini H2-nya yaitu TFTP terus 10.0011 terus INSI get my INSI get my TFTP data. Di sini kalau udah dapat bisa masuk, nanti saya apply. Jika di bagian memunculkan workshopnya tidak error. Jika sudah seperti ini, nanti kita dimunculkan UDP header dan UDP data. Nanti di bagian kedua seperti sebelumnya. Di sini UDP diagram control, UDP segment, lalu dimasukkan requirement-nya apa saja yang dibutuhkan untuk diisikan seperti sebelumnya, yaitu source IP, destination, destination port number, source port number, UDP message dan checksum dan lainnya. Lalu setelah itu sedang di bagian mininet ini nanti di sini transfer timeout, berarti prosesnya tidak bisa dijalankan dan tidak dapat berjalan sesuai apa yang kita harapkan di workshop ini. Lalu reflection question-nya seperti itu.
Lalu di sini kita diminta put prompt. Sini kita put. Setelah put dari sini kita diminta di sudo mn sudo mn minsi server ops. Di sini diminta adalah clean up. Jadi proses yang sudah dijalankan akan dibersihkan oleh Mininet yang sebelumnya. Program Mininet ini clean up selesai, dan itu saja dari materi using Wireshark to examine TCP dan UDP capture. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penampilan ini, mohon dimaafkan. Selanjutnya kita akan ke bagian kedua, yaitu di sini using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS traffic. Baik, di sini selanjutnya yaitu kita membutuhkan CyberOps kembali sebagai media rekrutmen yang digunakan pada lab activity kali ini. Lalu di sini kita diminta untuk buka CyberOps ya, buka terminal, dan kita diminta masukkan IP address. IP address display out, lalu terminal application, lalu diminta sudo TCP dump sudo TCP dump, lalu diminta min i dan min s min word http dump .tcl. Sudah, ini aja diminta. Kita dibuat masukan dari IP yang udah kita ada di atas, yaitu dari loopback up and lower up. Di sini dapat inetnya yaitu 127.0.0.1 atau 8 scope hostnya. Lalu di sini kita masukkan aja sudo TCP dump-nya dengan HTTP dump TCP CyberOps TCP listening Ethernet capture size TS. Di sini sepertinya akan memproses dulu. Di sini akan memproses sampai seperti ini, 26 bytes ya. Di sini di command not specific interface, the TCP will capture all the traffic as the command untuk default setting statement dari 0 sampai 200.062.144. Lalu versionnya dari version TCP dump, minway-nya itu digunakan command untuk file, masukkan extension
masukkan extension file yang digunakan untuk di TCP dump ini. Operating system application will be authorized to read file. Semua tersimpan di trafiknya ini, semua prosesnya ini tersimpan dan terprint di bagian file http dump.pcip di bagian home directory the user will analysis. Lalu kita buka browser http browser Firefox. Di sini yang diminta adalah http altoromutual.com. Nunggu proses Firefox muncul. http www altoromutual. Login. Loginnya GSP. Di sini muncul ya Altoromutual itu online banking login. Ada username, password, personal, small business, insert Altoromutual dan lain-lainnya. Ini adalah web dari Altoromutual itu sendiri di bagian sini. Lalu di sini passwordnya admin apa? Di sini username-nya admin, passwordnya admin, klik login, lalu simpan, return kembali di bagian ini. Oh ya, bagian sini kita tulis admin, lalu di bagian bawahnya juga kita tulis admin, lalu kita klik di sini login. Dan save. Lalu di sini kelas browser web. Di sini terus habis di sini kita di sini kelas capture. Packet capture, packet receive by filter, no packet drop by kernel. Kira-kira seperti itu. Lalu kita buka di analis. Di bagian analis, double klik di http dump PCIP. http dump PCIP. Kita buka Wireshark-nya, di sini akan muncul ya tampilannya seperti ini. Lalu di sini bagian mana? Login http di bagian 158. Oh ini 158.
150. Ah, itu tidak sesuai sedikit. Cari di HTTP, cari yang self message. HTTP tapi bukan. DNS, Swifty. Ya, terlalu banyak data ya. Saya pikir jika kita filter mungkin bakal ketemu tapi agak takutnya error ya. Jadi kita biarkan saja. Di bagian HTTP kita udah cari di sini. Lalu kita cari yang bagian post login. Ini ada di bagian paling akhir sepertinya ya. Sangat berbeda dengan tampilan yang ada di contoh Word. Lalu di sini kita sudah dapat ini yang punya kita. Nggak usah dikit ini aja. Lalu kita buka di sini. Diminta di bagian HTML expand ini dibuka. HTML-nya. Ada admin login. Ini informasi di display yang dari aplikasi dari web yang tadi ini. Jadi di sini kita masukkan apa yang sudah di sini kan sudah kita buka di adminnya yaitu di Altoro Mutual di websitenya. Lalu kita masuk di bagian terminalnya yaitu di sini kita diminta masukkan enkripsinya, paketnya yang akan kita download. Lalu setelah dibuka, kita buka di bagian website. Website ini akan menjelaskan di bagian mana data yang telah tersimpan di track riwayatnya. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan capture view HTTPS ya. Di sini kita baru lagi yaitu sudut diagram. Ini saya simpan dulu agar tidak memenuhi. Di sini kita buat lagi sudut TCP DAM -s HTTPS dan PCIP. Seperti sama. Oh, HTTPS. HTTPS dan PCIP. Di sini min i itunya 30. Oke, sama. Lalu lanjut bagian password. Password ini adalah password dari CyberOpsnya ya, jadi tidak mencampuri dengan password tadi di web atau yang password lainnya. Lalu akan merunning lagi seperti tadi. Lalu kita buka di sini open web browser for launcher via CyberOps navigated to web.
Sebelumnya seperti apa? Ctrl C. Apakah di sini juga diminta Ctrl C? Sepertinya iya. Jadi kita akan mengulangi proses seperti sebelumnya, yaitu tapi di sini kita menggunakan netarchive.com. Di sini kita buka. Ini netarchive.com, kita buka. Lalu karena ini secure connective file, perfect probability data-nya incorrect, update ini pasti command, following command-nya seperti itu. Connection has time out. Lalu di bagian sini kita Ctrl C, packet security, lalu diminta kita sudo date, lalu kita masukkan saja min s kutip 12 Mei 2020 21.38.20 38.20. Lalu di sini kita buka lagi netarchive.com ya. Lalu sedang loading. Kita lihat di sini Cisco Networking Academy-nya muncul dan sukses. Lalu oke. Untuk di sini akan diloginkan. Kita skip saja di bagian login ini. Lalu close the web. Habis itu return untuk Ctrl C-nya lagi. Kita skip saja karena sudah menjadi masukan bagian privasi untuk akun. Lalu kita simpan di sini. Di sini Ctrl C. Ya, habis di Ctrl C. Setelah itu saya penasaran karena udah di Ctrl C, apakah di sini Cisco-nya masih berjalan? Apakah Cisco akan not connection kembali? Kita akan mengeceknya. Kita menunggu sesaat dan sepertinya tetap berjalan seperti normal. Lalu di bagian user analysis open oke, di sini buka saja di bagian ini. Di sini udah ada open analysis HTTPS dan TCP/IP. Sepertinya ini yang tadi udah selesai. Saya close saja. Lalu ini HTTPS dan TCP/IP-nya. Lalu sepertinya kita akan mengulangi proses seperti yang tadi. Di sini kita suruh tulis tcp.port. Sama dengan 443. Kita cari
Berarti sudah. Setelah itu kita cari yang di application data paling atas berarti ya. Application data. Di sini tidak ada. Oh, ini application data. Ada yang bagian ini, ada yang bagian ini. Kita di bagian paling atas saja. Ya, bagian application data, terus karena ini udah bagian application data, mungkin kita akan ke bagian sini. Di sini secure socket layer selection. Nah, ini terus enkripsi data. Oh, ini. Di sini kita kontennya, versionnya, lengthnya, enkripsi datanya seperti ini. Karena saya tidak memasukkan username maupun passwordnya di bagian Cisco NetAcad, maka tidak akan muncul di sini. Tapi jika kita ingin menampilkannya, kalian juga bisa mencobanya di memasukkannya, dan datanya akan muncul seperti yang HTTPS sebelumnya. HTTP sebelumnya. Karena ini HTTPS, bedanya HTTP dengan HTTPS yaitu S itu berupa secure internet. Lalu sudah. Itu saja yang dapat ditampilkan di bagian using Wireshark to examine HTTP dan HTTPS traffic. Jika ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.